Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Maulana Gumlar dari Program Studi Teknologi Pendidikan dengan NIM 2000846 kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu teori yang berada dalam ruang lingkup ilmu komunikasi, yakni teori agenda setting. Yang mana, menurut Stephen W. Littlejohn dan juga Karen A. Voss, teori agenda setting merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa media dapat membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan suatu berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang akan dilaporkan dan juga bagaimana cara melaporkannya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa teori agenda setting merupakan suatu teori yang berbicara tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat akan menjadi terbiasakan atas berita-berita yang disajikan oleh media, sehingga akan menjadi bahan perbincangan dalam kehidupan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan oleh media tersebut tidak hanya berperan sebagai pesan ataupun pengetahuan saja, tetapi bisa juga berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, sikap, dan juga pola kehidupan masyarakat. Terdapat dua asumsi yang mendasari teori agenda setting ini. Yang pertama yakni masyarakat pers dan juga media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka hanya menyaring dan juga membentuk suatu isu. Kemudian asumsi yang kedua yakni konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat yang dipandang sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu yang lain. Contoh dari penerapan teori agenda setting ini dapat ditemukan, salah satunya di Indonesia. Teori agenda setting kerap kali digunakan atau diuji dalam penelitian-penelitian untuk mengetahui popularitas para kandidat presiden tiap kali menjelang pemilu presiden. Sejak tahun 2014 yang lalu, lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia atau dapat kita sebut LSI selalu mempublikasikan hasil pollingnya yang mengejutkan, sebab mengalami perbedaan antara polling pertama dengan polling berikutnya pada masa kampanye. Hal ini disebabkan karena khususnya pemberitaan media atas beberapa kandidat calon presiden. Selain itu, contoh lain dari penerapan teori agenda setting ini, yakni khususnya dalam pemberitaan media yang dapat membawa pengaruh cukup besar kepada halayak banyak, dapat kita lihat di daerah Aceh misalnya. Pada tahun 2005, media mengcover berita mengenai penumpasan gerakan Aceh Merdeka melalui MOU Helsinki. Selain itu, media juga mengcover pemberitaan mengenai korupsi, maklar kasus, maklar pajak, dan lain sebagainya. Untuk contoh yang lebih jelas, kita dapat mengilustrasikan penerapan teori agenda setting ini dalam proses penyebaran informasi oleh suatu media. Sudah kita ketahui bahwa dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, yang berdampak juga ke dalam suatu proses penyampaian informasi atau pesan yang dikirim kepada halayak banyak oleh suatu media massa. Sarana untuk menerima informasi pun dapat memiliki bentuk yang bermacam-macam, dimulai dari cara konvensional seperti surat kabar atau koran, hingga cara yang modern yakni dengan menggunakan perangkat elektronik atau dapat kita sebut sebagai media sosial. Dalam agenda setting, media dipandang sebagai pihak yang menyaring dan mengatur isu yang akan disebarluaskan pada masyarakat. Yang mana media akan memprioritaskan berita atau informasi yang cenderung lebih menarik daripada berita atau informasi yang kurang menarik. Contohnya, suatu media akan lebih mementingkan berita mengenai tentang anak wali kota yang tersandung kasus narkoba daripada mementingkan berita mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas di suatu wilayah. Demikian ilustrasi dari penerapan teori agenda setting dalam suatu proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu media. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.